Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini di awal pekan ini kita awali hari dengan kita merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan kita terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan inilah sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan juga sumber hikmat. Bahkan firman Tuhan akan menuntun juga menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan di awal pekan ini kami datang ke hadirat-Mu, kami menaikkan segala puji syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, atas pemeliharaan dan juga pertolongan-Mu, bahkan berkat dan juga kemurahan Tuhan yang senantiasa Tuhan curahkan bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini juga Tuhan mohon tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan juga urapi kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu. Dan juga menangkap rema yang dari Tuhan. Dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Ulangan 30 ayat 14. Saya bacakan. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Coba dikasih Tuhan, firman Tuhan tidak jauh, ada, bahkan sangat dekat denganmu, yakni di dalam mulutmu dan dalam hatimu. Perhatikan kenapa maksudnya apa? Jadi firman Tuhan dalam mulut kita, artinya ketika kita mengucapkan firman itu, ketika kita memperkatakan firman itu, maka sesungguhnya kita sedang menyatakan kuasa Allah. Sebagai contoh ya, di dalam Efesus 6 itu dikatakan pedang roh itu firman Tuhan. Jadi artinya ketika kita memperkatakan, ibarat kita sedang menghunus pedang. Nah, dalam peperangan zaman dulu, pedang itu senjata yang sangat-sangat penting bagi seorang prajurit. Nah, ketika kita memperkatakan firman Tuhan, berarti kita sedang menggunakan pedang itu. Ya, sekali lagi, firman itu sangat dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu. Karena itu perkatakan, ucapkan itu. Nah, dan di dalam hatimu, jelas ya, dalam hati firman Tuhan kita masukkan, kita simpan dalam hati kita, menjadi perbendaharaan hati kita, sehingga apapun yang terjadi ketika mulut berkata-kata, karena isinya itu firman, karena hatinya penuh dengan firman, maka yang diucapkan orang akhirnya juga firman. Kalau hatinya penuh dengan hal yang pahit, hatinya penuh dengan kecewa, hatinya penuh dengan benci, dendam, pasti yang keluar ya berhubungan dengan hal itu. Tetapi kalau hatinya dipenuhi firman, maka yang diucapkan pasti juga firman. Perhatikan, kenapa di mulut dan di hati? Lanjutannya ada, untuk dilakukan. Ingat. Jadi bukan hanya sekedar kita dapat pengetahuan, kita baca firman, oke, saya tangkap firman Tuhan. Enggak cukup, engkau harus memperkatakan, bahkan engkau juga harus melakukannya. Ya, jadi coba kita lihat sekarang dalam Yosua 1 ayat 8. Yosua juga dipesan Tuhan, mendapat pesan Tuhan yang luar biasa. Yosua 1 ayat 8 saya bacakan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perhatikan, janganlah engkau lupa memperkatakan. Ya, seperti dalam Ulangan tadi dikatakan apa? Firman itu ada dalam mulut. Artinya apa? Untuk diucapkan. Nah, Yosua juga mendapat pesan Tuhan, janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Tetapi renungkanlah. Nah, merenungkan itu bukan sekedar membaca, tetapi merasake gitu loh ya. Ya, jawabannya itu dirasa-rasake.
Ya, dalam pengertian lain menikmati firman itu. Ya, artinya bukan hanya diolah di pikiran tapi sampai ke dalam hati, ya. Renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hatilah. Ini yang ketiga, yaitu apa? Dilakukan. Ya, supaya bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Ya, jadi sesuai perbuatannya sesuai dengan apa yang dikatakan firman itu. Nah, dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, jadi apa dikatakan firman Tuhan tadi, bahwa firman ini sangat dekat kepadamu, yaitu dalam mulut dan dalam hati untuk dilakukan. Dan Yosua mendapat pesan yang sama, supaya memperkatakan firman, merenungkan firman, dan bertindak sesuai dengan firman. Ketika itu dilakukan, apa kata firman Tuhan? Perjalanan hidupmu akan dipenuhi dengan keberhasilan. Dan bukan hanya itu, tapi juga keberuntungan. Ya, berhasil artinya apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan, segala usaha yang kau lakukan itu membuahkan hasil atau berhasil. Beruntung berarti ya mungkin itu bukan karena buah kerjamu, tapi ini kemurahan Tuhan. Keberuntungan itu kemurahan, pemberian Tuhan. Mungkin bukan karena jerih payahmu, tapi Tuhan memberikan ya semacam bonus buat kita. Nah, keberuntungan itu juga menyertai orang-orang yang senantiasa memperkatakan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita, jangan cukup puas dengan engkau mendengar saja. Jangan puas hanya sekedar membaca saja. Tetapi lebih dari itu, perkatakan dengan iman, dengan percaya, sungguh-sungguh, dan jangan lupa untuk bertindak, melakukan apa yang dikatakan firman itu. Ketika kita setia melakukan itu, maka keberhasilan dan keberuntungan akan menyertai hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, mulai hari, awali hari dengan senantiasa pegang firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, dan bertindaklah sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk kami senantiasa memperkatakan. Karena firman-Mu Tuhan ada dalam mulut kami dan juga merenungkan. Firman-Mu ada dalam hati kami dan kami melakukannya. Kami bertindak hati-hati dalam setiap langkah hidup kami sesuai dengan apa yang Engkau nyatakan dalam firman-Mu, sesuai dengan petuntunan firman-Mu. Dengan demikian kami percaya keberhasilan dan keberuntungan menyertai hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.